Halo pemirsa, saya Doni The Kaiser kembali hadir menyapa Anda dalam program Special Dialog. Kali ini kami akan membahas mengenai Akademi Kepemimpinan I Am President. Dan inilah Special Dialog. Pemirsa, Akademi Kepemimpinan I Am President telah selesai dilaksanakan. 3 orang sudah dinobatkan sebagai pemenang dan meraih gelar I Am President. Para jawara ini bersama ribuan peserta lainnya telah mengikuti berbagai seleksi, mulai dari proses administrasi, kemudian akademi, sampai ke presentasi visi dan misi mereka, serta program kerja ketika mereka nanti menjadi pemimpin Indonesia di tahun 2030 yang akan datang. Ya, pertanyaannya adalah, apa yang akan mereka kerjakan setelah kompetisi ini selesai? Apa yang seharusnya mereka mulai dan apa yang menjadi harapan dari kepemimpinan generasi muda kita di masa yang akan datang? Pemirsa, untuk menjawab hal tersebut, sudah hadir di studio kami kali ini, yaitu para pemenang dari Akademi I Am President. Di antaranya, dari yang pertama, juara 1 Yandi Chow, juara pertama I Am President. Kemudian di tengah ada Shirley Anavita, juara kedua I Am President, dan Agung Giantoro yang menyabat juara ketiga I Am President. Bapak Ibu Presiden, selamat datang di program Special Dialog. Masih semangat? Masih semangat. Luar biasa. Dan yang lebih menarik lagi, tidak kalah semangatnya, sudah bersama-sama kita adalah penggagas, program director, dan idenya dari beliau, Dr. Muhammad Asmi. Pak Asmi, apa kabar Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih bergabung bersama kami. Ya, ini teman-teman setelah menjadi presiden, Bapak Presiden dan Ibu Presiden sudah menjadi juara. Presiden Yandi, uangnya sudah habis atau gimana nih? Oh, uangnya tetap ada. Oh, tetap ada ya? Telurnya yang kita manfaatkan, induknya tetap bertahan. Iya, artinya bisa bertelur dan bisa bergulir juga dong ya. Siap. Apa program nyata Anda setelah menjadi presiden dalam I Am Presiden, kemudian kembali ke daerah Anda, merealisasikan visi misi Anda dalam program akademi, kemudian dilaksanakan dalam kehidupan nyata seperti apa? Karena kalau visi dan misi kita yang sangat besar, gagasan itu untuk merubah sesuatu di dalam pemerintahan, tentu kita harus masuk ke dalam pemerintahan itu sendiri, dan saya sekarang sedang menapaki jalur menuju itu. Artinya sedang berpolitik juga nih? Ya. Oh, jadi bukan cuma di Akademi I Am President ya? Bukan. Tapi Anda juga ikut kontestasi politik nyata? Nyata, kita harus ikut ke sana, karena disitulah kita baru bisa mengeluarkan ide dan gagasan kita untuk benar-benar realita diterima di masyarakat. Oke, menarik sekali. Tapi jangan kampanye di program ini ya. Dari warna dasi juga udah kebaca nih benderanya atau perahu yang mana gitu. Apa yang bisa Anda lakukan kepada masyarakat yang sebelumnya mungkin jadi penonton Anda, kemudian sekarang menjadi bagian dari masyarakat yang harus Anda rangkul untuk mendukung Anda? Iya, yang pertama adalah terutama pada generasi mudanya, yang paling kecil adalah mereka mulai terinspirasi bahwa mereka harus melihat perubahan yang lebih besar pada bangsa ini, sehingga suatu ketika mereka akan memiliki hidup yang lebih baik dan mereka akan menjadi pemain dan pemeran di dalam pesta itu. Iya, dan satu-satunya Ibu Presiden kita, Presiden Shirley, bagaimana setelah menyabet juara, apa yang menjadi perbedaan antara kontestasi di atas panggung sama dalam kehidupan nyata Anda? Jelas sangat berbeda, tapi harus sinkron bagi saya ya. Ketika kita berada di atas panggung dalam sebuah kontestasi, kita bisa mengatakan ini kontestasi politik. Kita bisa mengutarakan semua impian yang kita anggap itu akan terrealisasi. Tapi ketika kita kembali ke dunia nyata, maka ternyata banyak sekali pihak yang ada yang pro, ada yang kontra. Sehingga sebagai generasi muda saat ini yang nanti akan menjadi presiden di tahun 2030, jika Pak Yandi lebih masuk ke dalam politik saat ini, maka saya rasa hal yang paling tepat untuk saya lakukan adalah menyiapkan publiknya. Jadi saling mendukung gitu ya Pak. Ya, kalau Bapak nanti masuk ke dalam politik, biarkan saya menyiapkan publik. Jadi ternyata sebelum 2030 sudah ada koalisi Pak. Ya, memang kita lebih butuh banyak negarawan dibanding politisi. Kalaupun Presiden Yandi sekarang berpolitik, itu adalah jembatan menuju seorang negarawan, ya kan? Ada satu orang yang lebih negarawan dari seorang negarawan yang sering kita bahas, Dr. Asmi. saya lompat dulu ke Dr. Asmi ya. Pak Asmi, kenapa Anda membuat program seperti ini? Apakah memang setelah mendapatkan juara-juara ini hasilnya sudah sesuai dengan yang Anda bayangkan? Ya, alhamdulillah ya Doni, ya kita telah menghasilkan seperti mana yang kita janjikan kepada masyarakat dan juga terutamanya bangsa Indonesia. Kita akan mendirikan tokoh-tokoh sosok pemimpin yang akan menjadi pewaris pemimpin sesuai visi 2030 ke depan. Mereka mempunyai gagasan dan mimpi yang besar untuk
memimpin negara ini supaya lebih terpimpin dengan warna-warna gagasan yang menuju ke hala tuju negara untuk menjadi sebuah negara yang maju seperti apa yang mereka mimpikan dan menjaminkan masa depan warga akan menjadi bangsa yang berkelas dunia. Tentu sekali ini menjadi mimpi setiap pemimpin, para pemimpin kita di negara Indonesia. Pak Asmi, banyak orang yang berbicara tentang konsep ide, tapi berhenti di tataran wacana dan retorika belaka. Yang jadi pertanyaan saya tidak pernah terjawab sampai detik ini, kenapa seorang Dr. Muhammad Asmi, bukan pejabat negara, bukan politisi, rela mengeluarkan uang miliaran rupiah, mengadakan akademi kepemimpinan seperti ini? Ya, ini sesuai sebagai satu semangat kecintaan kita kepada bangsa Indonesia, supaya warga kita harus menyintai bangsa dengan mencontohi kebijakan para pemimpin sebelumnya, yang mana telah menginspirasikan satu mimpi besar, mau memerdekakan negara dengan Republik Indonesia dengan satu mimpi besar untuk menuntutkan kemerdekaan itu Bapak kebangsaan kita, Bapak kemerdekaan dan juga Bapak Indonesia Bung Karno telah menggariskan satu contoh teladan yang baik, di mana di sini menjadikan inspirasi kepada kita sebagai waris yang akan diserahkan pada tanggung jawab besar ini. Maka kita sadar sebagai warga harus memahami tanggung jawab dan komitmen kita. Disinilah kita tuangkan dengan apa yang termampu pada kita, dengan semangat cintakan bangsa dan semangat kebangsaan kita harus menuangkan sesuatu yang terbaik. Tidak perlunya ada mempunyai satu kedudukan, kekuasaan, kewenangan, baik pun dari darjat dan kedudukan. Sebagai warga kita, apa yang mampu kita sumbangkan adalah satu komitmen besar sebagai bangsa Indonesia. Menarik sekali, Pak Agung, Presiden Agung, ini adalah bagaimana merealisasikan konsep visi misi menjadi sebuah aksi nyata, ya kan? Apa yang menjadi visi misi Anda dalam kontestasi di atas panggung, kemudian kembali ke kehidupan Anda bermasyarakat yang bisa direalisasikan? Ya, yang pertama visi misi saya pada saat kontestasi itu adalah Indonesia ibu kota dunia. Memang terkesan agak utopis, tapi sebenarnya sangat realistis kalau kita mengingat sumber daya yang kita miliki dan apa yang bisa menjadi aksi nyata. Impian itu diwujudkan oleh dua. Dia impian tidak hanya sebatas impian individu. Bagaimana impian diwujudkan menjadi impian kolektif, yaitu bangsa Indonesia. Kalau sudah menjadi impian kolektif, semua akan tergerak untuk mewujudkan mimpi itu. Dan dalam aksi nyata saya ya seperti biasa, saya menjadi speaker, pembicara di kampus-kampus tentang seminar-seminar ekonomi politik, dan saya menyuarakan gagasan ibu kota dunia. Setiap ini Anda semua memiliki kemampuan public speaking yang mumpuni. Apakah memang ada pengalaman pribadi untuk kursus sebelumnya, atau memang bertemu dalam satu akademi ini membuat Anda semakin mahir dalam menyampaikan visi misi? Silakan teman-teman. Shirley nih. Presiden Shirley ya. Guru public speaking. Guru public speaking ya. Waduh, ini saingan saya nanti. Saya bisa nganggur nih. Gimana? Apa yang menjadi tantangan tersendiri ketika Anda menyampaikan visi misi dalam kontestasi seperti ini? Bagi saya yang paling menjadi tantangan adalah memposisikan diri sebagai seorang presiden, jika bapak-bapak sepakat ya. Iya. Karena sebagai seorang presiden itu dalam karantina kemarin kita juga sangat mendapat banyak sekali ilmu dan pelajaran bagaimana cara membawakan sebuah gagasan dan visi misi di depan halayak meyakinkan orang lain. Benar sekali. Sehingga bukan cuma audiens Anda, tapi sesama presiden ini kan harus bisa diyakinkan. Betul sekali. Sehingga masyarakat itu merasa bahwa visi misi dan impian besar itu adalah milik mereka dan untuk mereka. Itu adalah tantangan terbesar. Oke. Tapi saya ingin tahu, Presiden Yandi, dari semua teman-teman Anda yang sekian bulan bareng, Anda mungkin mengidolakan satu di antara mereka? Saya tidak harus yang ada di sini. Saya 4 di antaranya. Waduh, banyak banget ya. Lebih banyak karena saya belajar dari teman-teman. Ada yang saya pelajari dari karakternya, ada yang saya pelajari dari materinya, ada yang saya pelajari dari sifatnya. Sifat dengan karakter itu adalah ini kewibawaan, ini lebih kepada kepribadian, dan ada yang saya lihat memang dari tampilannya. Jadi saya belajar dari semua sehingga saya kumpulkan untuk jadi modal saya kemarin. Iya, jadi mengambil yang the best of the best dari semua teman-teman ya bisa jadi modal. Kalau Shirley sendiri bagaimana? Kalau saya lebih kepada saling belajar, sehingga kalau mengidolakan salah satu peserta, sepertinya kita semua di sini adalah belajar sama-sama begitu. Kalau mengidolakan, saya lebih mengidolakan para pemateri. Atau malah ketemu calon jodoh nih. Kalau Pak Agung gimana? Saya jujur mengidolakan Shirley. Ya itu aja. Kenapa Anda mengidolakan Presiden Shirley? Ya karena multi bakat dia, segalanya bisa, dan saya kira itu yang dibutuhkan seorang presiden atau istri presiden. Sepertinya agak ambigu ini. Silakan diterjemahkan sendiri. Tapi Pak Asmi, ini penting. Ketika calon pemimpin masa depan sudah bisa
berdiri sama-sama, duduk sama-sama dan bertukar pikiran, ini adalah satu modal di masa depan ya. Pak Asmi, apa satu hal yang penting yang bisa Anda titipkan kepada Presiden masa depan bangsa Indonesia ini? Ya, sebagai salah satu acara akademik kepemimpinan dan pengasas pada acara ini, tentu sekali kita ingin menghasilkan buah hasil yang sangat berkualitas, dan tentu sekali ingin melahirkan sosok kepimpinan yang dinamik ya. Dari hasil 13 audisi dari seluruh wilayah yang kita telah datangi, kita menghasilkan 9 kontestan yang luar biasa dengan beragam mimpi dan strategi mereka untuk menjadi seorang pemimpin. Hari ini kita telah hasilkan 3 juara yang tentu yang terbaik daripada yang 9. Mereka yang 9 tentu juga yang terbaik, tetapi yang terbaik di dalam namanya kompetisi mesti ada juara-juaranya. Maka hasilnya pada hari ini kita telah menghasilkan 3 juara yang terbaik seleksi daripada kompetisi AM Presiden. Mereka adalah yang terbaik pilihan karena mereka mempunyai gagasan yang sangat konsisten dan mimpi dan strategi dengan instrumen dan juga mekanisme dan juga cara strategi pelaksanaan mimpi mereka ini telah berhasil memukau kepada para tokoh-tokoh juri undangan kita, terutama ada juri dan penonton TV juga tentunya. Juri tokoh-tokoh nasional, pendidik dan juga tokoh-tokoh politisi. Mereka ini yakin bahwa mereka ini mempunyai satu mimpi yang luar biasa, yang unik, dan juga tentu sekali mereka mempunyai sesuatu ide yang akan menyumbang kepada sesuatu inspirasi yang sangat produktif kepada pemimpin-pemimpin yang ada sekarang. Tentunya ini adalah satu acara yang akan membuahkan satu peran yang utama untuk membawa masa depan negara ini supaya seperti sebuah negara yang boleh menjanjikan satu komitmen yang bahwa negara Republik Indonesia juga mempunyai milik kepimpinan yang bertahap dunia dan memberikan satu tantangan yang lebih kompeten kepada dunia maju seperti China, India dan juga Timur Tengah yang sedang menjadi kuasa ekonomi dunia. Kita tidak kalah untuk bersaing ke depan dengan para pemimpin yang telah kita ini menarik sekali soal gagasan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kembali lagi dalam program Special Dialog. Kita melanjutkan perbincangan kita dengan para presiden, khususnya pemimpin masa depan bangsa Indonesia tahun 2030. Dan Presiden Yandi, ini kalau kita melihat konsep program kerja Anda yang Anda paparkan dalam visi misi dalam program I Am Presiden, kemudian dengan realiti kehidupan Anda sekarang, ada beberapa hal yang bisa Anda ambil kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ada. Untuk saat ini kita mencoba berdiskusi terus dengan pemerintah setempat, khususnya di daerah saya, Kota Pontianak, yaitu berbicara tentang kemungkinan kita memunculkan ide adanya regulasi yang baik, yang tepat untuk bisa mengundang investor masuk dan membangun Kota Pontianak lebih baik. Misalnya memberikan insentif lebih atau ada mungkin kawasan tertentu yang akan kita kembangkan ke depan. Kalau Presiden Shirley sendiri, ini dari kalangan akademik juga kan? Iya, banyak hal yang sinergi sebenarnya, sehingga yang paling terpenting adalah kembali pada visi saya bahwa Indonesia akan menjadi pusat perdagangan dunia. Maka 5 pilar yang menurut saya terpenting dan ini harus terus disosialisasikan pada para pemimpin, terutama bagaimana memulai dari kalangan kampus? Oh jelas, kampus atau akademisi merupakan bagian dari masyarakat. Jelas mahasiswa memiliki peran tersendiri. Sehingga dengan mensosialisasikan 5 pilar ini, yang salah satunya adalah membangun FTZ, zona ekonomi, di situ merupakan salah satu peluang Indonesia dapat membuat suatu perubahan besar. Di kampus Anda ada 2 calon presiden. Anda sudah presiden, Shirley. Tapi ada 1 calon presiden dari konvensi Partai Demokrat, yaitu Anies Baswedan. Sudahkah Anda berdiskusi dengannya? Justru disinilah letak bagaimana seorang pemimpin itu mampu open-minded. Ketika dia bisa mendengarkan, bahkan mungkin yang lebih muda ya. Kalau ditanya apakah Anda sudah berdiskusi, bahkan sebelum final I Am Presiden, saya sudah berdiskusi dengan beliau, mungkin beliau kita semua tahu di sini, dan alhamdulillah mendapatkan dukungan yang sangat baik. Kalau begitu kita harus menyimak kampanye Anies Baswedan, jangan-jangan ada konsep atau visi misi yang diambil dari Presiden Shirley ya? Justru tidak masalah ya. Malah bagus ya? Tidak masalah, karena untuk membangun Indonesia untuk seluruh masyarakat Indonesia, kita membutuhkan satu visi yang itu kontinuitas. Jadi tidak begitu
susah ketika saya menjadi presiden 2030 tinggal melanjutkan saja Sudah siap begitu. ya, Sudah sudah ada siap begitu. dasarnya lah. Memang Benar. yang penting adalah bagaimana mempersiapkan diri. Nah, Presiden Agung, persiapan-persiapan apa yang konkret sudah Anda lakukan terkait dengan melibatkan peran serta masyarakat di lingkungan Anda sendiri? Saya tetap sosialisasi ke kampus-kampus karena itu basic saya menjadi narasumber. Yang kedua adalah saya mempersiapkan diri untuk menjadi calon kepala daerah di kampung halaman Di saya mana sendiri, tuh? Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di Pemalang, Jawa Ya, Tengah. kebetulan dulu saya pernah mencalonkan salah satu caleg 2009, suara saya cukup signifikan. Hanya partai saya kecil tidak bisa lolos parliamentary threshold. Saya dapat suara 19.250 Oh, lumayan. orang. Sangat besar untuk Ya. ukuran DPRD. Itu juga kecil. suara, itu Iya. juga adalah suara rakyat yang harus Iya. diakomodir ya kan? Iya, dan itu rencana akan saya kembangkan untuk saya uji coba. Mungkin ada pilot project seperti Jokowi. Mudah-mudahan saya bisa berhasil menjadi tokoh daerah di sana, kepala daerah di sana, dan mampu menandingi kapasitas Jokowi. Oke. Melebihi harusnya. Ya, melebihi, menandingi. Ini politik ya kan? Yang di ujung sana juga politik. Yang di tengah ini bagaimana? Kalau sekarang adalah calon politikus. Oke. begitu. Kapan mulai terjun di dunia politik? Kita menunggu timing yang tepat. Yang jelas, politik sebagai salah satu kendaraan untuk menuju suatu perubahan itu jelas sangat efektif dan Iya. itu merupakan salah satu bagian. Akan tetapi bukan tidak mungkin membangun track record itu dari luar sistem, Iya. sehingga masuk ke dalam dunia politik untuk mencapai sebuah perubahan ketika waktu dan track record sudah tepat, begitu. Tepatnya kapan kira-kira? 2014, 2019? 2019 insya Allah. 19, iya. Itu target ya? Pak Asmi, apakah Anda setuju kalau mereka semua akan berpolitik nantinya? Ya tentu sekali memang itu tujuan asas ya sebagai penggagas pada acara. Tentu inilah mimpi yang ingin kita hasilkan kepada para pemimpin generasi muda. Mudah-mudahan dengan persiapan mereka ini tentu akan menghasilkan mimpi mereka ini satu persatu bisa diperjuangkan dengan sehinggalah mereka akan membangunkan daerah dan juga wilayah dan sekali kepada pembangunan kepada gagasan negara. Ya, Karena kita yakin setiap pemimpin itu harus memiliki satu mimpi yang besar, harus memiliki satu master plan dan blueprint yang khususnya untuk diperjelaskan kepada rakyat dengan lebih transparan supaya mereka ini benar-benar layak sebagai pemimpin yang benar-benar berkualitas untuk mendukungkan hala tuju negara ini benar-benar dapat kita yakini negara ini tidak lagi menjadi kebimbangan kepada setiap para pemimpin dan juga warga sekarang ini yang bimbang dengan pada pewaris pemimpin di mana negara ini mau dipimpin sama ada kejalanan yang lebih tepatnya untuk menjadi sebuah negara yang maju dengan sempurna pelaksanaan perancangan gagasannya ataupun negara akan terus terbawaan dengan permasalahan-permasalahan yang membebankan negara dan warga dengan bebanan seperti korupsi, seperti permasalahan kriminalitas, permasalahan suku dan ras dan juga terorisme. Ini tentu sekali sulit untuk ditangani sekiranya perkara seperti ini terus kejadian berlarutan tanpa satu solusi yang dibawa oleh para pemimpin dan generasi muda yang sadar bahwa inilah komitmen mereka ke depan harus membawakan sesuatu solusi dan gagasan yang benar-benar membawa para cerdikawan, para pemimpin ke depan ini harus terpimpin dan dipimpin. Maka disinilah titik permulaannya bangsa kita untuk menuju ke hala untuk menjadi satu bangsa yang benar-benar merdeka dengan kepuasan menikmati segala kemerdekaan dan sumber alam dengan semeratanya kepada sosialisasi untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Ya. Pak Asmi, Anda kan konseptor dan program direktur dari program I Am President ini. Pertama dan satu-satunya di seluruh dunia sampai detik ini. Dan kita berbangga ini dilaksanakan di Republik Indonesia ya. Dan lebih bangga lagi ketika nanti calon-calon yang lulus dari Akademi Kepemimpinan ini merupakan orang yang layak memimpin bangsa. Menurut Anda sebagai konseptor, mereka layak tidak menjadi pemimpin di masa depan? Ya, tentu sekali memang ini inspirasi dan mimpinya kita sebagai warga Republik Indonesia ingin melihat ketokohan pemimpin yang benar-benar mempunyai kemampuan, yang punya gagasan yang benar-benar untuk menuju ke hala tuju yang sebenarnya untuk memimpin negara dengan kepentingan untuk negara dan bangsa Indonesia. Di sini kita merasa kepuasan apabila kita telah berhasil membawa satu konsep di mana ianya bukan hanya dikenal
di negara Republik Indonesia, malah ininya akan mengembang terus ke dunia, bahwa Indonesia memiliki tokoh-tokoh pemimpin yang berkualitas dan yang setara pemimpin dunia yang kita bawa. Inilah hasil-hasil bangsa Indonesia yang benar-benar menjadi satu bangsa yang mencontohi keteladanan kepemimpinan yang sukses dari sebelum mereka. Iya, memang belajar dari pemimpin yang sukses itu penting ya. Jangan belajar dari pemimpin yang gagal ya kan. Tapi saya ingin tahu, menurut Anda sendiri masing-masing, Presiden Agung, apakah Anda layak menjadi Presiden Republik Indonesia? Biar rakyat yang menilai. Kalau menurut Saya Anda hanya sendiri, membuktikan. oke, rakyat sudah punya pendapatnya sendiri. Iya. Ini Anda yang ditanya oleh rakyat lewat saya. Sangat layak. Sangat layak. Kenapa Anda layak jadi presiden? Saya menguasai semua ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, filsafat, dan sejarah. Waduh, berat sekali ya. Saya presenter bertahun-tahun aja nggak seperti itu. Dan itu bisa dites. Oke, tapi apakah seorang presiden harus menguasai semuanya? Tidak harus semuanya, tapi harus mengetahui banyak hal. Kalau presiden tidak mengetahui banyak hal, dia mudah ditipu oleh menteri dan staf ahli. Oke, ya menarik sekali. Anda sudah menikah? Belum. Nah, syarat menjadi presiden adalah memiliki ibu negara ya. Mungkin bisa berkoalisi nanti dengan Presiden Shirley. Kalau Anda sendiri, Presiden Shirley, mengapa Anda layak menjadi seorang Presiden Republik Indonesia? Iya, saya merasa sangat optimis karena ada sebuah panggilan dan kemauan untuk membuat perubahan di negeri yang sebenarnya kaya, tapi tidak merasakan kekayaan itu. Sehingga kemauan dan keinginan itu yang membuat saya merasa layak untuk membuat sebuah perubahan di negeri ini. Iya, sebelum membuat perubahan bagi negeri, Anda harus membuat perubahan bagi diri dan lingkungan Anda sendiri kan? Jelas. Sudahkah itu dilakukan? Itulah dalam 17 tahun menuju 2030 inilah menjadi tugas utama bagi saya, Shirley Anavita, untuk melakukan perubahan bagi diri dan lingkungan, membuat track record sehingga 2030 saya benar-benar layak menjadi seorang presiden. Iya, luar biasa. Anda juga tetap kampanye kalau depan kamera ya. Presiden Yandi Chow, apa yang membuat Anda merasa sayalah Presiden Republik Indonesia masa depan? Saya layak karena saya memiliki master plan yang jelas untuk membawa bangsa ini menuju ke arah kuasa ekonomi. Visi misi Anda tuangkan dalam konsep itu? Iya, semuanya. beserta Bagaimana membawa strategi visi dan misi Anda itu? mekanismenya. Nah, saat ini dalam masa 17 tahun ke depan inilah saya memulai menempuh jalur-jalur yang mengarah ke arah kepemimpinan bangsa di 2030. Oke, masih ada waktu. Masih Dan ada memang pemimpin harus dipersiapkan dengan baik. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami dalam program Special Dialogue dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan pemimpin masa depan bangsa Indonesia dan juga konseptor atau program director dari program I Am President. Pak Asmi, ini banyak orang yang berharap kepada kepemimpinan bangsa di tangan generasi muda. Tapi masalahnya ketika beberapa waktu sebelumnya banyak pemimpin-pemimpin muda mengambil tampuk kekuasaan, belakangan kok ternyata mereka korupsi dan banyak sekali kasus yang menyangkut moralitas mereka. Bagaimana ini, Pak? Ya, memang kita tidak menafikan perkara ini bisa berlaku di separuh jalan. Kalau kita perlihatkan daripada history pelaksanaan politik di negara, tapi dengan kebimbangan ini sudah kita mulai bukakan dengan ruangan di mana dengan adanya acara Presiden Akademik Kepemimpinan seperti ini mulai kita menerapkan satu gagasan untuk memimpin generasi muda ini supaya lebih terpimpin dan dibimbing oleh para tokoh-tokoh nasional yang mentoring dan melatih mereka menjadi seorang pemimpin yang lebih berkualitas, maka dipimpin dan dibimbing dengan satu master plan yang lebih konkret dan satu kertas biru yang lebih strategik dan instrumen-instrumen yang pasti menjaminkan satu jaminan sasaran negara dan perjuangan mereka, maka ini akan memimpin mereka dengan lebih berkualitas untuk menahan diri daripada terpuruk dengan gejala perkara-perkara yang negatif yang akan membawa mereka terpuruk dengan permasalahan korupsi dan perjuangan yang di separuh jalan seperti ini. Ini tentu sekali kalau mereka mempunyai ketahanan dengan keyakinan dengan mimpi mereka itu yang didorong dan didukungi oleh setiap para pemimpin nasional yang mempunyai gagasan yang sama dan mendukung kepada tujuan untuk membimbing generasi muda ini supaya memiliki satu gagasan besar, maka kita dorong pasti ini akan menuntaskan kepada
anak-anak muda ini akan terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif. Ya. Yang penting Pak Asmi adalah bagaimana menjaga juga kualitas iman mereka, sehingga nantinya ketika mereka sudah punya kekuasaan, iman itu bisa menjadi pengawal mereka untuk tidak melakukan korupsi. Itu sudah pasti, karena masing-masing negara kita mempunyai kepercayaan, nah pada kalangan pemimpin mempunyai anutan agama yang berbeda, mempunyai pemahaman dan kepercayaan yang sama. Untuk menjadi seorang pemimpin yang bersih, jujur, ikhlas, dan amanah itu menjadi pegangan setiap para pemimpin. Tapi kalau pemimpin yang hanya terjun untuk menjadi politikus, pemimpin yang tidak mempunyai persiapan yang rapi, yang dengan master plan dan tujuan untuk memimpin negara, dengan sebenar tujuannya untuk kepentingan negara yang diprioritaskan dan kepentingan warga yang juga diprioritaskan, diutamakan untuk dipimpinkan dengan baik oleh mereka, maka ini akan tersasar mereka dengan pemimpinan yang akan berhenti di setengah jalan karena mereka tidak memiliki tujuan yang murni. Maka disinilah kita pimpinkan dengan acara ini. Pemimpin-pemimpin yang ada yang kita hasilkan pada hari ini, mereka cukup bersiap sedia untuk meneruskan perjuangan mereka dengan walaupun perlu melaksanakan gagasan mereka dengan banyak sosialisasi dengan tantangan dan juga membina track record mulai daripada berpartisipasi dalam platform legislatif dan seterusnya ke pemimpin daerah dan wilayah dan seterusnya boleh menjadi menteri dan presiden. Ketika itu mereka telah siap sedia untuk menjadi pemimpin. Ya, inilah pemimpin masa depan, inilah kingnya, inilah kingmakernya. Anda harus memberikan aplaus kepada Dr. Asmi ya. Tapi kalau Pak Asmi tadi menyatakan beliau optimis bahwa Anda adalah orang-orang yang layak dipercaya, artinya bisa dipercaya oleh publik juga untuk tidak melakukan korupsi. Apa jaminannya? Presiden Yandi, apakah berani Anda untuk digantung di monumen mana lah gitu kalau ada korupsi nanti? Kita selalu dididik dengan mengucapkan ikrar, salah satunya adalah siap untuk memimpin dengan jujur dan amanah. Saya kira itu sudah kita tanamkan sejak dini dan sampai seterusnya akan kita kawal, kita jaga terus supaya komitmen ini menjadi komitmen kita sebagai pemimpin dan akan menjadi teladan bagi semua calon pemimpin. Faktor keteladanan itu penting. Artinya Anda memberikan keteladanan untuk tidak korupsi kan? Ya. Anda setuju? Jujur itu bukan hanya tidak korupsi, bahkan harus lebih daripada itu. Iya. Kalau ternyata ini andai-andai, karena banyak juga pemimpin-pemimpin yang sekarang bolak-balik di KPK kan juga dulu janji kampanyenya anti korupsi kan? Betul. Kalau Anda ternyata korupsi. Nah, saya sebelum itu memberikan satu contoh dulu. Ketika kita memimpin, kita akan mencoba membuat satu sistem anti korupsi juga. Salah satunya adalah sistemnya yang diciptakan. Iya, salah satunya misalnya ketika kita berbicara pajak, siapa yang tidak yang mendeklarasikan diri membayar pajak sepenuhnya? Tidak ada. Maka kita menerapkan satu sistem biaya layanan yang memang pajaknya dibayar di depan. Tapi Anda bayar pajak kan? Bayar pajak. Selalu melaporkan pajak kan? Iya. Karena seorang pemimpin dilihat track recordnya loh. Iya. Nah itu kita mulai dari sana. Nah, kalau Presiden saya sendiri gimana? Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Yandi bahwa dalam menghadapi setiap masalah kita berikan antisipasinya terlebih dahulu. Sehingga sebelum masalah itu datang kita sudah siap. Dengan mengadanya sistem atau birokrasi tanpa pajak itu, maka itu akan semakin mengecilkan bahkan meniadakan adanya korupsi itu. Sehingga dengan mempersiapkan baik birokrasi maupun master plan, ini akan semakin memperkecil peluang korupsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, iya, kalau kita berbicara 2013, kita masih berbicara integritas, bahkan KPK baru saja meluncurkan film tentang itu. Oleh karena itu, integritas menjadi satu sifat yang harus menempel pada pemimpin. Berkualitas karakter, atau tidak, karakter pemimpin. Berkualitas atau tidak, seseorang itu menjadi pemimpin, salah satunya ditentukan oleh, seperti yang tadi sudah kita sebutkan, bagaimana integritas dia baik terhadap dirinya, lingkungannya, bahkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan itu akan tercatat. Artinya ketika Anda menjadi pemimpin masa depan, masyarakat akan melihat track record Anda sebelumnya. Masalahnya begini, Presiden Agung, yang namanya korupsi itu banyak muncul karena manusia itu rakus. Dan itu adalah sifat kemanusiaan yang paling hakiki. Betul. Bagaimana Anda mengatasi soal itu nanti? Jepang sebelum 1860 adalah bangsa miskin, terbelakang dan bodoh. Pada tahun 1860 sekelompok anak muda mengambil alih kekuasaan dari dinasti Shogun Tokugawa. Kemudian dia mendirikan pemerintahan yang rata-rata pemerintahnya di bawah umur 30 tahun. Perdana menteri, menterinya segala macam.
Artinya apa? Dia merombak dua hal. Satu, sistem secara total, dibangun sistem yang benar-benar anti korup, profesional, transparan dan segala macam. Yang kedua, semua posisi kunci-kunci pemerintahan ketatanegaraan dipegang oleh anak-anak muda yang berintegritas. Setelah itu mereka mengabdi pada negara dan berpatokan pada religius. Saya kira 3 faktor itu yang paling kunci utama. Itu Anda akan bawa juga kemana-mana nanti ketika Ya, Anda tentu. menjadi presiden. Dan kita anak muda harus mengambil alih kekuasaan ini di Republik ini secara total. Tapi transisi kekuasaan yang soft, Mudah-mudahan smooth, mudah-mudahan. Iya, jangan sampai pertumpahan darah. Mudah-mudahan tidak melalui Ya, revolusi. karena setiap transisi kekuasaan pasti ada cost-nya gitu kan. Biasanya. Dan cost-nya yang menanggung pasti adalah masyarakat juga. Nah, Dr. Asmi, ada satu hal yang harus kita jaga agar program-program seperti ini berkesinambungan, ya. Sustainability. Bagaimana Anda bisa menelurkan atau artinya mewariskan juga dan menyebarkan konsep ini kepada orang-orang lain sehingga ada Dr. Asmi lain yang bisa meneruskan cita-cita yang Anda berikan ini, Pak. Ya, terima kasih Don. Jadi acara ini memang saya buka dengan seluas-luasnya kepada bangsa Indonesia karena kita tidak ada secrecy untuk mengadakan acara ini, dan kelanjutannya akan kita adakan setiap 4 tahun sekali di momen politik. Di situ kita akan mencari lagi gagasan pada sosok kepemimpinan generasi yang ke depan, dan untuk kita menyumbangkan kepada mana-mana pertubuhan, mana asosiasi dan juga mana-mana badan yang ingin mengadakan acara yang sama, kita sangat mendukung dan menggalakkan karena ini satu tujuan murni kita dari awal. Tujuan objektif I'm President ditubuhkan adalah untuk mencari sosok dan bibit kepimpinan generasi yang bersifatkan negarawan, yang sosoknya ialah seperti contoh teladan pemimpin nasional seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahril, Ibu Kartini, dan juga pemimpin-pemimpin dunia yang sukses memimpin negara seperti Deng Xiaoping, Manmohan Singh, dan juga Sheikh Rashid Al Maktoum, Sheikh Naim Al-Nahyan di UAE. Mereka telah sukses menjadi contoh dan teladan dalam model operandi I'm President. Maka kita sharing dengan publik dan warga Republik Indonesia di atas dasar cinta kita kepada bangsa Indonesia yang kita utamakan. Anda cintanya kepada Indonesia kok luar biasa ya, Pak Asmi. Saya ada satu pertanyaan menggelitik saya yang harus saya tanyakan langsung, Dr. Asmi. Apa yang Anda dapatkan dari program ini? Kepuasan batin kah? Atau apa sih sebenarnya, Pak? Ya, kepuasan yang saya miliki adalah kepuasan apabila saya melihat satu bangsa Republik Indonesia ini di tahun 2030 ini akan menjadi satu bangsa yang maju, yang berkelas dunia, sebuah kuasa ekonomi negara yang terbesar di dunia, yang bisa kita hasilkan daripada hanya walaupun starting pointnya daripada acara Presiden hanya sebagai pondasi kecil untuk kita menyuarakan inilah inspirasi warga yang ingin menjadi satu bangsa yang maju. Maka disitulah saya menerapkan kepuasan. Saya melihat ramai pemimpin-pemimpin dari kalangan generasi muda yang punya talenta dan semangat sebagai pemimpin yang kelas dunia ini telah berhasil kita hasilkan, sehingga warga kita dan termasuk anak dan cucu kita dan anaknya Pak Doni dan sekaliannya bangsa Indonesia ini tidak lagi merasa bebanan di dalam sebuah negara yang dengan bebanan kemiskinan, dengan kesulitan kehidupan. Ini sudah kita atasi pemimpin yang mempunyai gagasan telah menyelesaikan segala permasalahan ini. Saya sangat tertarik dengan istilah yang digunakan Pak Asmi, fondasi kecil. Tapi jangan lupa teman-teman bahwa ketika manusia pertama di dunia mendarat di bulan, dia juga menjejakkan langkah kecil, tapi perubahan yang cukup besar bagi kemanusiaan. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami dalam program Special Dialogue, dan kita lanjutkan diskusi kita yang semakin menarik ini. Semakin menariknya sehingga Bapak-Bapak Presiden dan Ibu Presiden, kita harus berpikir rasional. Bukan sekedar di tataran wacana retorika yang menarik publik saja, tapi program-program ini kadang begini. Masyarakat kita kadang tidak ingin menunggu lama. Jadi sesuatu yang instan, infrastruktur terlihat, dan itulah dianggap yang sukses. Bagaimana Anda semua meyakinkan masyarakat Anda nanti, mulai dari sekarang, bahwa ini adalah investasi masa depan? Presiden Agung, silakan. Iya, saya langsung pidato kampanye publik bahwa memang perlu pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan Indonesia sebagai ibu kota dunia
minimal pertama dan utama pelabuhan laut internasional. Bangsa yang besar seperti Inggris, Jepang adalah bangsa maritim dan dia memanfaatkan potensi maritim itu. Kita adalah bangsa maritim terbesar di dunia dengan pelabuhan terkecil di dunia. Maka kita perlu Padahal garis pantai terpanjang di dunia. terpanjang Ya? di dunia. Maka oleh karena itu perlu pelabuhan laut internasional Ya. mengalahkan Shenzhen dan Singapura. Itu Oke. konkretnya. Presiden Shirley. Bagi saya dan yang saya pahami adalah 3 hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah 1 lowongan pekerjaan, 2 jaminan pendidikan, 3 kesehatan. Sehingga dengan adanya 3 hal ini, terserapnya tenaga kerja dengan membentuk International Port, kemudian dibangunnya FTZ yang didukung dengan fasilitas universitas dan hospital yang itu akan gratis bagi pendapatan 3.000 US dollar ke bawah. Maka itu 3 hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia itu akan tercapai sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan dunia itu akan secara merata kesejahteraan akan didapat oleh masyarakat. Oke, menarik sekali. Memang seorang presiden harus menguasai banyak hal ya, dan yang lebih penting adalah Presiden Yandi, dia juga mampu mendelegasikan tugas kepada orang yang dipercaya. Bagaimana menurut Anda? Ya, tentu kalau di saya bahwa seorang pemimpin adalah mereka yang ahli untuk menempatkan para ahli di bidangnya bekerja membantunya. Saya ingat Pak Harto ketika itu, ya, menempatkan orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Ya, Anda akan melakukan itu nanti. tentu. Dan yang profesional di situ, dan tidak melupakan bahwa orang itu harus mempunyai track record dan sejarah, memiliki sifat dan karakter yang baik. Iya, iya. Nah, Dr. Asmi sudah menginvestasikan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak kecil untuk melahirkan orang-orang seperti Anda. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Anda bertiga merasa yakin bahwa dengan melalui tangga I Am President, melalui Akademi Kepemimpinan ini, Anda bisa mewujudkan impian Anda menjadi the real president? sangat yakin. Dan itu 100%. Karena ini pondasi awal. Inilah kita sedang belajar, tahap-tahap belajar. Di dalam belajar ini kita bukan hanya belajar, sebetulnya kemarin sudah diajak ke Dubai untuk melihat secara nyata. Kalau kita melihat teman-teman saat ini berbicara tentang Indonesia hanya dalam kacamata lokal, tapi kita kan sudah berangkat sampai ke sana melihat bagaimana sebuah negara menjadi sangat maju, kita adopsi, dan itu tentu ke depan akan sangat menjadi modal dan keyakinan kita untuk memimpin bangsa. Ya, silakan Presiden Shirley. Bagi saya, I Am Presiden ini bukan starting point, tapi merupakan salah satu wadah untuk menempa kami dan ribuan masyarakat pemuda Indonesia yang sudah masuk di dalamnya untuk mencapai hal tersebut. Real atau tidak real, jelas sesudah keluar dari wadah itulah kita membuktikan apakah dia benar-benar adalah seorang real presiden, bukan hanya the reality TV show dari presiden. Ya, tapi dunia yang real ya. Silakan Presiden Agung. Buat saya, I Am Presiden itu laksana kawah Chandra di muka. Menggodok, Berat. Akademi TNI. Itu bagaimana Oh ya. menggodok segala potensi putra-putri terbaik bangsa untuk kemudian melahirkan laksana Gatot Kaca, Sakti Mandraguna dalam mewujudkan impian bangsanya. Ya. 17 tahun, 20 tahun atau 30 tahun ke depan Anda tentu akan berterima kasih kepada penggagas program ini ya. Dan yang paling penting adalah bukan sekedar ucapan terima kasih kepada Pak Asmi, tapi bagaimana Anda mewariskan ide itu dan meneruskan ya. ide itu. Nah, itu satu pekerjaan yang tidak mudah Pak Asmi. Bagaimana Anda yakin mereka mampu melakukannya? Ya, saya yakin sekali karena mereka mempunyai potensi, karena mereka mempunyai keinginan, karena mereka layak, karena mereka mempunyai master plan yang cukup dan siap sedia untuk memimpin. Maka di situ kita hasilkan ini semata-mata bertujuan dengan sehalih tujuan dengan mimpinya warga yang ingin melihat mereka dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul bertanggung jawab untuk masa depannya Republik Indonesia dan bagaimana rakyatnya akan dipimpin. Dan oleh mereka yang terpimpin ini tentu sekali menjaminkan satu kesejahteraan yang akan mensejahterakan warga Republik Indonesia akan dideliver dengan baiknya. Maka disitulah kita menghasilkan pemimpin muda dari sekarang harus kita pikul bersama maupun daripada bukan hanya daripada melalui Yayasan Akademik I'm Presiden, tetapi ianya harus didukung oleh seluruh organisasi dan partai-partai politik dan juga instansi pemerintah turut melakukan usaha yang sama supaya kita menghasilkan ramai lagi dari kalangan stok-stok kader-kader pemimpin masa ke depan siap sedia untuk memimpin negara
Republik Indonesia ini Ya, dengan banyak berkualitas. tokoh bangsa yang hadir dalam program ini, politisi bahkan ketua lembaga tinggi negara pun juga hadir ya. Capres, Calon presiden juga hadir. ya. Tapi Tokoh-tokoh semua ini bermula dari ide yang Anda lahirkan, Dr. Asmi. Nah, untuk berikutnya setelah kita menghasilkan 3 orang pemenang dan next, apakah ada program di season Next berikutnya? step, kita telah merencanakan satu acara ke depan untuk memaintenkan momentum mereka, di mana ya kita ya mencari stasiun televisi untuk menayangkan satu acara dialog impian pemuda Visi 2030. Ini akan diundangkan mereka pemenang acara Presiden bertiga ini akan berlanjutan untuk berdialog seterusnya secara Reguler, ya? Continue. dan progresif untuk berdialog terus dengan para pemimpin, tokoh-tokoh politik dan publik. Ini lebih menyerukan. Saya Artinya yakin mereka masih akan terus tampil ya. menyampaikan visi misinya di mereka depan akan publik. ditentang oleh orang publik, oleh tokoh-tokoh pemimpin, dan ini di sini kita akan mengasahkan mimpi mereka ini akan menjadi lebih solid dan konkret untuk membawa mereka menjadi pemimpin yang betul-betul memimpin Republik Indonesia di tahun 2030 nanti. Iya, iya. Oke, kita tunggu ya. Akan ada ayam Dan, presiden berikutnya. Mudah-mudahan ada juga yang kesiapan daripada pihak televisi di seluruh negara akan menyediakan platform untuk mereka berdialog dengan para pemimpin capres di tahun 2014. Saya yakin mereka siap untuk memperjelaskan gagasan mimpi-mimpi mereka untuk kedepannya, di mana saya yakin mimpi 2030 ini lebih advance dari mimpi-mimpi pemimpin capres di tahun 2014. Iya, iya. Ini menarik sekali. Ya, artinya tugas Anda sebenarnya belum selesai, ya, malah baru akan mulai, Baru akan ya kan? dimulai. Dan tantangan pasti akan selalu ada. Tantangan terberat adalah sebenarnya bukan dari orang lain, tapi dari diri dan keluarga. Bagaimana Anda mengatasi soal itu? Ya, saya memberi pengertian kepada keluarga dan insya Allah Kayak sudah punya anak istri aja. Belum berkeluarga. Ya, keluarga besarnya dong. Ya, kan? Bapak Ibu, Secepatnya. Iya, Bapak Ibu, orang tua kakak kan dan juga adik. keluarga. Setelah saya meyakinkan keluarga saya akan meyakinkan keluarga besar Indonesia. Iya, itu penting. Gimana, Shirley? Saya sepakat bahwa keluarga, baik orang tua, keluarga besar, bahkan jika saya sudah memiliki pasangan atau imam hidup begitu ya, itu harus mendukung. Karena jika tidak mendukung salah satunya, maka itu akan menjadi batu ganjalan bagi saya sendiri. Sehingga Pasangan Anda harus politisi atau itu bagaimana yang sudah ditentukan oleh Tuhan saja. Itu siapa sebagai tahu bagi nanti saya itu sudah calon ditentukan. Bupati Pemalang pasangan Anda. Ini calonnya. Kalau yang di sana sudah laku ya. Oh begitu ya. Belum juga. Dia sudah punya di sana. Oh, belum juga. Bagaimana kalau Kita Anda sendiri? sama pada dasarnya bahwa memang keluarga itu penting, tapi tidak juga kita melupakan yang lain, Iya, karena memang dukungan itu yang pertama. Bahwa ridho yang kedua adalah selain dari Tuhan adalah keluarga, Iya. dan itu menjadi sumber kekuatan kita untuk beraktivitas ke depan melakukan apapun. Iya, iya dong. Bagaimanapun juga kalau Presiden Republik Indonesia tidak punya ibu negara, siapa jadi ketua Dharma Wanitanya? Ketua PKK ya. Saya minta satu hal, kalau Presiden Yandi, hobi Anda apa? Saya sebetulnya yaitu kita masih di Bikin lagu, main gitar atau tidak enggak ya? Saya Main congklak melatih dia. wusu saja. Oh, melatih wusu. Oke, itu sudah jadi cabang olahraga internasional sekarang ya? Ya. Kalau Shirley sendiri? Saya sangat suka memperhatikan sesuatu dan mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran saya, meskipun itu berbeda dengan orang. Dalam bentuk tulisan, suara? Tulisan maupun suara. Oke, ya menarik sekali. Anda sendiri, Presiden Belajar. Agung? Membaca? Ya, memang. Selain membaca buku, Anda juga harus membaca tanda-tanda zaman. Nah, itu yang penting, tanda-tanda zaman. Karena, gitu ya. iya betul, karena seorang pemimpin dipilih bukan saja karena dia menguasai, tapi karena dia dipercaya oleh rakyatnya. Makanya harus belajar wusu, Pak. Ada kekuatan di dalam kelembutan. Dalam musuh ya? Gitu Oke. Pak Asmi, saya ingin Anda memberikan konklusi, ada satu hal yang mungkin bisa Anda titipkan kepada pemimpin masa depan bangsa kita, termasuk kepada pemirsa yang menyaksikan program kita. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Saudara Dani. Ya, yang saya ingin sampaikan di sini, di mana melalui acara Presiden sebagai Akademi Kepemimpinan, penerusan kepada satu gagasan dan mimpi anak-anak muda untuk memimpin negara ini harus komited dan fokus kepada perjuangan mereka bertujuan untuk membangun kepentingan negara dan kepentingan untuk
bangsanya menjadi satu bangsa yang maju dan berkelas dunia ini adalah satu pesanan dan waris kepemimpinan pemimpin-pemimpin sebelum kita itu harus kita hormati dan kita pegang menjadi satu pegangan di mana inilah kunci untuk menjadikan seorang pemimpin yang dihormati dan bermartabat di mata dunia. Baik. Gitu. Dr. Asmi, terima kasih sudah berbagi ide bersama kami Sama-sama. dan menjadi penggagas lahirnya pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Amin. Sampai ketemu lagi dan juga Terima kasih. Presiden Agung, terima kasih, sukses buat Anda, Presiden Shirley dan juga Presiden Yandi. Terima kasih. Kita tunggu koalisi ataupun langkah nyata Anda berikutnya. Sukses buat Anda semua. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah spesial dialog kita kali ini. Saya Doni The Kaiser. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.